Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hopipah, NIM 20210302147. Di sini saya akan membahas mengenai 3 gambar yang telah saya ambil dalam modul untuk memenuhi UAS anatomi fisiologi. Sebelumnya di sini pada gambar yang pertama saya akan menjelaskan mengenai ginjal. Apa sih ginjal itu? Ginjal adalah salah satu organ dengan fungsi vital dalam kehidupan. Ginjal berbentuk seperti kacang yang dimana panjangnya sekitar 10-12 cm, seukuran kepal tangan dan salah satu organ yang berpasangan. Selanjutnya, ginjal juga terletak di bagian bawah tulang rusuk bagian belakang, dekat bagian tengah punggung pada kedua sisi tulang belakang. Ginjal terbungkus oleh jaringan ikat tipis, yaitu sebagai kapsula renis. Di sini pada gambar tersebut ada beberapa bagian yang terdapat pada ginjal. Yang pertama di sini ada kapsul fibrous, korteks renal, medula renal, papila renal, sinus renal, lobus renal, dan lemak. Selanjutnya pada sebelah kiri di sini ada ruang renal, calyx minor, calyx mayor, arteri renal, pelvis renal, vena renal, piramid renal dalam, medula renal, dan ureter. Sebelumnya di sini fungsi dari ginjal yang pertama adalah mengatur keseimbangan osmotik dan keseimbangan ion. Fungsi ini terjadi dalam plasma bila terdapat pemasukan dan pengeluaran yang abnormal dari ion-ion. Selanjutnya fungsi dari ginjal yang kedua yaitu mengatur volume darah, osmolaritas plasma, dan pembuangan limbah tubuh, termasuk urin yang dikeluarkan sebagai salah satu bagian dari proses pembuangan sisa. Selanjutnya, ginjal ini juga berfungsi untuk membersihkan darah dari senyawa beracun pada tubuh sebelum akhirnya dialirkan ke seluruh tubuh. Setelah itu, segala hal yang perlu dibuang tersebut kemudian dikeluarkan lagi melalui urin. Dan yang terakhir, fungsi ginjal yang terakhir adalah mengatur keseimbangan air, konsentrasi garam dalam darah, keseimbangan asam basa darah, serta ekskresi bahan buangan dan kelebihan garam. Kemudian di sini saya akan membahas mengenai gangguan pada ginjal dan bagaimana cara mengatasinya. Yang pertama di sini ada penyakit ginjal kronis atau gagal ginjal kronis, kondisi di mana fungsi ginjal menurun secara bertahap lebih dari 3 bulan. Biasanya ini disebabkan oleh hipertensi, diabetes tipe 1 dan tipe 2, penyakit autoimun atau penyakit infeksi pada ginjal. Untuk yang kedua di sini ada gagal ginjal akut, yang dimana penurunan fungsi ginjal biasanya terjadi secara tiba-tiba. Gangguan ini disebabkan oleh kekurangan cairan dan darah, cedera pada ginjal atau sumbatan yang menyebabkan kembalinya cairan pada ginjal. Yang terakhir ada batu ginjal. Batu ginjal ini juga biasanya disebabkan oleh penumpukan zat dan mineral yang kemudian membentuk batu di ginjal. Kondisi ini juga sering dipicu oleh penyakit asam urat atau infeksi saluran. Ada juga infeksi pada ginjal. Infeksi ginjal biasanya disebabkan oleh bakteri, virus, atau jamur. Penyakit ginjal ini juga dapat terjadi akibat infeksi di saluran kemih yang menyebar ke ginjal. Kesimpulan dari materi ginjal ini, ginjal merupakan sepasang organ saluran kemih yang terletak di rongga retroperitoneal bagian atas. Bentuknya merupakan kacang dengan sisi cekungnya menghadap ke medial. Kedua ginjal terletak di sekitar vertebrata. Ginjal kanan biasanya terletak sedikit di bawah ginjal kiri untuk memberi tempat buat hati. Ginjal berfungsi untuk mengatur keseimbangan cairan dalam tubuh, mengatur konsentrasi garam dan darah, keseimbangan asam basa dalam darah, dan ekskresi bahan buangan seperti urea dan sampah nitrogen lain dalam darah. Bila ginjal tidak bisa bekerja sebagaimana mestinya, maka ginjal akan timbul masalah
akan timbul masalah yang berkaitan dengan kesehatan dan penyakit ginjal, gagal ginjal kronik. Untuk selanjutnya di sini ada otak, yang dimana di sini terdapat bagian-bagian pada otak beserta nama-namanya. Di sini saya akan menjelaskan fungsi-fungsi dari bagian otak tersebut. Jadi yang pertama di sini ada kelenjar pineal atau pineal gland. Pineal gland adalah kelenjar di dalam otak yang berfungsi untuk menghasilkan hormon melatonin. Hormon ini berperan untuk menimbulkan rasa kantuk dan mengatur irama pada saat tidur. Selanjutnya yang kedua di sini ada hipotalamus, yang dimana fungsi dari hipotalamus ini yaitu untuk memastikan dan mempertahankan secara semua sistem tubuh agar tetap berjalan secara stabil. Yang ketiga di sini ada pituitary gland, atau di sini disebut sebagai kelenjar pituitari, yang dimana kelenjar ini berukuran sebesar kacang yang ditemukan pada dasar otak. Kelenjar ini disebut sebagai kelenjar pengendali yang berfungsi untuk menghasilkan beberapa hormon yang penting untuk kesehatan dan kebugaran tiap manusia. Selanjutnya di sini ada spinal cord, yang dimana fungsi dari spinal cord ini adalah untuk menghubungkan impuls dari indera menuju ke otak. Untuk menghubungkan impuls dari otak menuju ke indera dan menghubungkan otak dengan semua tubuh yang ada pada dalam otak. Di sini pada gambar di samping ini adalah gambar yang terdapat pada bagian ini, yang dimana di sini terdapat hipotalamus, arterior pituitary, infundibulium, dan posterior pituitary. Selanjutnya di sini yang terakhir ada jantung, yang dimana jantung ini merupakan organ sistem peredaran darah yang bertugas untuk memompa darah dan mengalirkan darah dalam pembuluh darah. Jantung ini dilapisi oleh perikardium yang mengandung cairan perikardia. Perikardium ini berfungsi untuk melindungi jantung agar tidak terluka karena bergesekan ketika berdetak. Jantung manusia terdiri dari 4 ruang, yaitu 2 atrium dan 2 ventrikal. Pada gambar di sini ada ada penjelasan mengenai jantung, yang dimana yang di sini ada bagian-bagian dari jantung. Yang pertama di sini ada kelenjar tiroid, trakea, ini bagian jantungnya, dan paru-paru. Untuk kelenjar timus di sini ada gambar tersendiri yang agar terlihat lebih jelas, yang dimana di sini ada lobe kanan, lobe kiri, septoe, dan labule. Sebelumnya pada jantung juga ada atrium kanan, yang dimana berfungsi untuk menerima darah yang kembali ke jantung dari vena cava superior dan interior. Untuk atrium kiri berfungsi menerima darah yang kembali ke jantung dari pembuluh darah paru. Selanjutnya ada vertikal kanan, yang dimana berfungsi menerima darah atrium kanan dan memompanya ke arteri pulmonalis utama. Selanjutnya yang terakhir ada vertikal kiri, yang dimana berfungsi untuk menerima darah dari atrium kiri dan memompanya ke aorta. Mungkin sebelumnya hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.